Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Febrianto MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Statistika Pendidikan. Baiklah, kami dari kelompok 7 akan membahas materi mengenai distribusi variabel random continue, yaitu distribusi T dan distribusi Q kuadrat. Nah, baiklah, sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 7. Yang pertama ada Cici Afraliza dengan NIM 19231003. Yang kedua ada Nerdiatul Husna dengan NIM 19231032. Dan yang ketiga ada Vena Putri Dwinanda dengan NIM 19231049. Nah, untuk materi yang pertama yaitu mengenai distribusi T yang akan dijelaskan oleh Nadiatul Husna. Kepada Nadia dipersilahkan. Baiklah, perkenalkan saya Nadiatul Husna dengan NIM 19231032. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai distribusi T. Nah, yang pertama adalah pengertian. Nah, distribusi T adalah kelompok distribusi normal lain yang terlihat mirip, tetapi lebih pendek dan datar. Nah, ukuran sampel yang lebih kecil berarti kurva yang lebih datar. Semakin besar ukuran sampel, semakin terlihat distribusi T seperti distribusi normal standar atau distribusi Z. Nah, adapun ciri dari distribusi T yaitu yang pertama, sampel yang diuji berukuran kecil atau lebih kecil dari 30. Nah, yang selanjutnya penentuan nilai tabel dilihat dari besarnya tingkat signifikan dan besarnya derajat bebas. Selanjutnya adalah karakteristik distribusi T. Semakin besar jumlah sampel pada distribusi T, bentuk distribusi ini akan semakin mendekati distribusi normal. Nah, setiap distribusi T memiliki derajat kebebasan. Derajat kebebasan ini mempengaruhi nilai kritis di setiap distribusi. Nah, derajat kebebasan ditentukan oleh jumlah sampel. Dalam distribusi T, penentuan derajat kebebasan adalah N1. Nah, gambar di samping itu merupakan kurva sebaran sampel distribusi T dan distribusi normal. Nah, pada puncak T sama dengan 30 itu mendekati bentuk distribusi normal. Selanjutnya yaitu formula penggunaan distribusi T. Nah, di sini terdapat dua jenis formula yang perlu diketahui dalam penggunaan distribusi T. Yang pertama yaitu jika standar deviasi dari populasi diketahui, maka formula yang digunakan yaitu T sama dengan X bar dikurang mu per S. Nah, X bar merupakan rata-rata sampel dikurang rata-rata populasi per simpangan baku. Nah, untuk jika standar deviasi tidak diketahui, maka formulanya digunakan T0 sama dengan X bar dikurang mu per S per akar N. Nah, formula ini menggunakan asumsi bahwa sampel yang kita gunakan memiliki distribusi standar normal, di mana nilai rata-rata sama dengan 0 dan nilai varian sama dengan 1. Selanjutnya adalah fungsi pengujian distribusi T. Nah, ada beberapa fungsi. Yang pertama untuk memperkirakan interval rata-rata, yang kedua untuk menguji hipotesis tentang rata-rata suatu sampel, yang ketiga menunjukkan batas penerimaan suatu hipotesis, yang keempat untuk menguji suatu pernyataan apakah sudah layak untuk dipercaya. Nah, selanjutnya ada cara menemukan nilai kritis dan p-value dari distribusi T. Nah, p-value adalah nilai peluang terjadinya hasil statistik uji. Nah, setiap distribusi memiliki nilai dan rentang p-value yang berbeda. Statistik uji yang sama mungkin memiliki nilai p-value yang lebih besar dalam kasus distribusi T daripada distribusi Z. Nah, p-value dapat ditemukan menggunakan tabel distribusi T yang sudah baku dan tersebar di banyak tempat. Nah, sama seperti pengujian hipotesis, distribusi T juga memiliki nilai atau area kritis. Nah, jika p-value atau statistik uji masuk dalam area kritis, berarti hipotesis 0 berhasil ditolak. Jika tidak, bisa disimpulkan bahwa kita gagal menolak hipotesis 0. Ini bukan berarti bahwa hipotesis 0 itu benar. Hanya saja kita tidak memiliki bukti atau jumlah sampel yang digunakan belum cukup untuk menolak hipotesis 0. Nah, sekian dari penjelasan saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya.
Nah, untuk materi selanjutnya yaitu akan dijelaskan oleh Cici Afraliza. Kepada Cici dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cici Afraliza dengan NIM 19231009. Baiklah, saya akan melanjutkan materi mengenai langkah-langkah uji hipotesa. Yang pertama, menentukan H0 dan HA. Yang kedua, menentukan arah uji hipotesis atau uji hipotesa, yaitu satu arah atau menentukan arah uji dua arah. Yang ketiga, menentukan tingkat signifikansi atau alfa. Yang keempat, menentukan nilai derajat bebas atau dB. Yang kelima, dapat menentukan wilayah kritisnya atau nilai A pada T-tabel, yaitu alfa, dB. Yang keenam, dapat menentukan nilai hitung pada T hitung sama dengan T0. Yang ketujuh, menentukan keputusan dan memperoleh gambar dari hasil keputusan. Yang kedelapan itu menentukan kesimpulan dan analisis. Contoh perhitungan distribusi T. Terdapat sebuah asumsi yang menyebutkan bahwa nilai rata-rata matematika di SMA unggulan adalah 90. Sebuah riset kecil-kecilan dilakukan untuk membuktikan asumsi ini. Berikut data nilai siswa dari 25 sampel. Pada tabel yang terlihat, nilai rata-rata siswa unggulan itu adalah 90,60 dan standar deviasinya adalah 5,58. Dari sini kita dapat melakukan uji hipotesa. Yang langkah pertama yaitu dengan penentuan hipotesis 0 dan hipotesis alternatif, di mana rata-ratanya adalah 90,60, mu 0-nya adalah 90, dan standar deviasinya adalah 5,58 dengan jumlah sampel N sama dengan 25. Maka H0 banding mu 0 sama dengan 90 dan H1 banding mu 0 tidak sama dengan 90. Langkah yang kedua itu dengan menentukan taraf signifikansi atau alfanya. Alfanya diperoleh 0,025. 5% dibagi 2 dikarenakan kita akan menggunakan uji dua arah. Derajat kebebasannya adalah N dikurang 1 sama dengan 24. Karena ini merupakan uji dua arah, maka T 0,026 25,24 sama dengan 2,063 dan T min 0,025,24 sama dengan min 2,063. Maka kriteria pengujiannya adalah tolak H0 jika T0 kurang atau sama dari T0,025,24 atau T0-nya besar dari T 0,025,24. Langkah yang ketiga, menentukan statistik uji dengan formula uji T, di mana persamaannya adalah T0 sama dengan X bar dikurang mu 0 per standar defisiensi per akar dari N atau banyaknya sampel, sehingga diperoleh T0 90,60 dikurang 90 per 5,58 per akar dari 25, yaitu T0 sama dengan 0,537. Langkah yang keempat yaitu menentukan T0 berada di area penolakan atau tidak, di mana T0-nya 0,537. T0 0,025.24 sama dengan 2,063, artinya T0 kurang dari T 0,025,24. Dari hasil ini, maka T0 berada di luar atau area penolakan. Yang kelima, kesimpulan. Kesimpulannya, karena T0 berada di luar area penolakan, artinya kita gagal untuk menolak H0. Bisa disimpulkan bahwa hipotesis rata-rata nilai matematika siswa yang berada di sekolah unggulan adalah 90 itu benar. Peluang suatu sampel acak menghasilkan nilai T lebih besar dari suatu nilai tertentu, atau sama dengan luas di bawah kurva di sebelah kanan nilai tersebut. Berdasarkan kurva yang terlihat,
Nilai tertentu tersebut biasanya dinyatakan dengan T alfa yang terlihat pada gambar. Jadi T alfa menyatakan bagian T yang sebelah kanannya terdapat daerah seluas alfa. Karena distribusi student T adalah simetris terhadap rata-rata 0, maka nilai T1 kurang A sama dengan min TA atau min T alfa, yaitu nilai T yang luas daerah di sebelah kanannya 1 dikurang alfa, atau luas daerah di sebelah kirinya sebesar alfa, sama dengan minus nilai T yang luas bagian kanannya sebesar alfa, seperti yang terlihat pada kurva distribusi dengan nilai T tertentu. Baiklah, saya akan menjelaskan materi mengenai distribusi Q kuadrat. Yang pertama yaitu ada mengenai pengertian dari distribusi Q kuadrat. Nah, distribusi Q kuadrat atau dalam bahasa Inggrisnya yaitu chi-square distribution atau distribusi Q kuadrat dengan K derajat bebas adalah distribusi jumlah kuadrat keperubah acak normal baku yang saling bebas. Distribusi ini seringkali digunakan dalam statistika inferensial, seperti dalam uji hipotesis atau dalam penyusunan selang kepercayaan. Apabila dibandingkan dengan distribusi Q kuadrat non-sentral, distribusi ini dapat juga disebut dengan distribusi Q kuadrat sentral. Nah, salah satu penggunaan distribusi ini adalah uji Q kuadrat untuk kebersesuaian atau goodness of fit. Suatu distribusi pengamatan dengan distribusi teoritis, kriteria klasifikasi analisis data yang saling bebas, serta pendugaan selang kepercayaan untuk simpangan baku populasi berdistribusi normal dari simpangan baku sampel. Nah, sejumlah pengujian statistika juga menggunakan distribusi ini, seperti uji Friedman. Grafik distribusi Chi kuadrat bergantung pada derajat kebebasan theta, yang umumnya merupakan kurva positif dan miring ke kanan. Kemiringan kurva ini akan semakin berkurang jika derajat kebebasan theta makin besar. Untuk theta sama dengan 1 dan theta sama dengan 2, bentuk kurvanya berlainan daripada untuk theta besar sama dengan 3. Distribusi Chi kuadrat mempunyai rata-rata dan juga variansi sebagai berikut. Yang pertama yaitu rata-rata mu sama dengan E dikali Q kuadrat sama dengan theta. Yang kedua variansinya yaitu sigma 2 sama dengan 2 kali theta. Probabilitas suatu sampel acak yang menghasilkan nilai Q kuadrat yang lebih besar dari suatu nilai tertentu sama dengan luas daerah di bawah kurva di sebelah kanan nilai tersebut. Nilai tertentu tersebut biasanya ditulis dengan Q kuadrat alfa. Dengan demikian, Q kuadrat alfa menyatakan nilai Q kuadrat alfa yang luas di sebelah kanannya sama dengan alfa. Daerah yang luasnya sama dengan alfa ini dinyatakan oleh daerah yang diarsir. Nilai-nilai kritis Q kuadrat alfa untuk berbagai nilai alfa dan derajat kebebasan theta tersedia pada tabel distribusi Chi kuadrat. Untuk alfa sama dengan 0,05 di sebelah kanan dan theta sama dengan 10, maka nilai kritis Q kuadrat 0,05 sama dengan 18,307. Karena kurva distribusi Chi kuadrat tidak simetri, maka luas daerah di sebelah kiri harus dicari. Luas daerah sebelah kiri yaitu 1 dikurang alfa sama dengan 1 dikurang 0,05 sama dengan 0,95. Derajat kebebasan theta sama dengan 10, maka diperoleh Q kuadrat 0,95 sama dengan 3,940. Bila x1, x2, x3 sampai dengan xn merupakan variabel acak yang masing-masing terdistribusi normal dengan rata-rata mu dan variansi sigma 2 dan semua variabel acak tersebut bebas satu sama lain dengan derajat kebebasan theta sama dengan n. Bila diambil sampel acak berukuran n dari populasi berdistribusi normal dengan rata-rata mu dan variansi sigma 2 dan pada setiap sampel tersebut dihitung variansi S kuadrat, maka variabel acak berikut yaitu Q kuadrat sama dengan n dikurang 1
S kuadrat dibagi dengan sigma 2, mempunyai distribusi Q kuadrat dengan derajat kebebasan theta sama dengan N dikali min 1. Nah, secara umum interval kepercayaan untuk Q kuadrat sebesar 1 dikurang alfa dinyatakan sebagai P Q kuadrat 1 dikurang alfa dibagi 2 kecil dari Q kuadrat kecil Q kuadrat alfa dibagi 2 sama dengan 1 dikurang alfa. Nah, selanjutnya yaitu mengenai fungsi dari distribusi Q kuadrat. Beberapa manfaat dari distribusi Q kuadrat yaitu antara lain: yang pertama, untuk menguji apakah frekuensi yang diamati berbeda secara signifikan dengan frekuensi teoritis atau frekuensi yang diharapkan. Nah, yang kedua, untuk menguji kebebasan atau independensi antar faktor dari data dalam daftar kontingensi. Nah, yang ketiga yaitu untuk menguji apakah data sampel mempunyai distribusi yang mendekati distribusi teoritis tertentu atau distribusi hipotesis tertentu atau distribusi populasi seperti distribusi binomial, distribusi Poisson, dan distribusi normal. Baiklah, sekian materi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.